Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya, Rama Ramani beserta Ibu Bapak pada malam hari ini yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting KBTI Keresiden Besuki ataupun yang bergabung melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Televisi. Kembali kita berjumpa pada acara Dhamma Sakaca Online yang diadakan oleh KBTI Keresidenan Besuki pada malam hari ini, hari Senin tanggal 9 Juni tahun 2025, season ke-6 episode ke-29, di mana pada malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Rama Adi Wijaya dan juga Ramani Yaya Suharlim dengan topik Patutkah Melepas Permata. Nah, sebelum kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Karapata sebagai penghormatan awal kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Dhammapada yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Bella Tri. Kepada Saudari Bella Tri, kami persilahkan. Dhammapada atau Waga Syair 161 Atana Hikatang Papang Atajang Atasambawang Apimathati Dume Dang Wajirang Wasmamayang Maning. Kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri timbul dari diri sendiri serta disebabkan oleh diri sendiri akan menghancurkan orang bodoh bagaikan intan memecah permata yang keras. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih kepada Miss Bellatri yang sudah membacakan ayat suci Dhammapada. Nah, tanpa berpanjang waktu lagi untuk mempersingkat waktu ya. Nah, sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber untuk membabarkan materi, tidak ada salahnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Nah, ini pembicara kita pada malam hari ini sangat luar biasa sekali ya pengabdiannya. Oke, yang pertama adalah Pandita Madya Adiwijaya. Beliau adalah anggota Magabudi Kota Tangerang, lahir di Tangerang pada tanggal 15 September tahun 1963. Nah, ini kalau jabatan organisasi Rama Adi ini nggak usah diragukan lagi ya sebenarnya. Beliau sebagai sesepuh dan juga pendiri Wihara Dhammapala, Gerendeng Pulo Tangerang, sebagai Ketua Magabudi, pengurus cabang Kota Tangerang terdahulu dari tahun 1995, 2001, kemudian 2011, 2016, kemudian 2018 hingga 2021.
dan juga beliau sebagai pembina Yayasan Bahukara Manggala Samwata dari tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian profil pasangan beliau, ini yang sangat luar biasa juga, Ramani Yaya Suharlim. Ramani Yaya Suharlim juga sebagai anggota Magabudi Kota Tangerang, lahir di Tangerang 29 Juli tahun 65. Beliau berdomisili di Tangerang. Nah, ini untuk jabatan organisasi beliau juga nggak mau kalah nih ya sama sang suami ini ya. Sebagai Sekretaris Magabudi Pengurus Cabang Kota Tangerang tahun 2005 hingga tahun 2011. Kemudian Ketua Bidang Dhamma Magabudi Pengurus Cabang Kota Tangerang tahun 2011 hingga tahun 2022. Sebagai sesepuh dan juga pendiri Wihara Dhammapala Grendeng Pulo Tangerang. Kemudian sebagai Sekretaris Umum Yayasan Bahukara Manggala Samwata dari tanggal 2021 hingga sekarang. Kemudian juga sebagai Ketua Pengurus Daerah Wandani Wanita Terawada Indonesia Provinsi Banten tahun 2019 hingga tahun 2023. Kemudian sebagai Badan Pembinaan Kaderisasi Pengurus Pusat Wandani Koordinator Wilayah Banten, Jawa Barat, dan Papua tahun 2025 hingga tahun 2028. Wah, masih baru ini ya. Kemudian saat ini Ramaniyaya tercatat sebagai mahasiswa aktif di STABN Sriwijaya semester 6B. Waduh, masih semangat untuk sekolah ini. Oke, ya, demikianlah profil singkat pembicara kita. Ya, kadang saya iri juga sih ngelihat kemesraan beliau berdua. Ya, oke, saya persilakan saja dengan hormat kepada Rama Adi Wijaya dan juga Yaya Suharlim untuk memaparkan materi pada malam hari ini dengan topik Patutkah Melepas Permata? Pada Rama Adi dan juga Ramani Yaya Suharlim, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ci ini selaku pembawa acara pada malam hari ini. Mari kita beranjali. Silakan untuk share screen PPT saya. Di next untuk syair ya. Pada para pemirsa DSO Jember, baik yang mengikuti via Zoom meeting atau via YouTube, mari kita bersama-sama beranjali. Sebelumnya saya akan membacakan satu kata-kata mutiara dari orang bijak tentunya ya. Ini adalah satu hal yang menjadi hal penting buat kita di dalam mengisi kehidupan kita. Dikatakan permata yang paling berharga bukanlah yang paling indah, melainkan yang paling langka dan sulit ditemukan. Maka jangan membuang permata yang ada di dalam rumah hanya untuk mendapatkan batu kerikil yang dipoles di jalan. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk kembali pada slide berikutnya untuk Ratana Sutta. Saya akan bacakan dalam irama suara sutra. Eh, next, 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 ya. Next slide berikutnya. Jangan perkenalan dulu. Apa slide kedua? Seharusnya di slide kedua sih. Ya, mari kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waro waranyo warado waraharo anuttaro dhammawarang ade sai idam
tumpi Bude ratanang panitang etena satcena suati hotu ti Sang Buddha nan luhur penglihat nibbana nan luhur pemberi buah nan luhur pembimbing ke jalan nan luhur telah membabarkan dhamma nan luhur tiada bandingnya. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Kutipan Ratana Sutta. Ya. Next, kita kembali pada slide untuk perkenalan pada seluruh Kiki, Koko, Dede-dede yang menjadi pemirsa pada malam hari ini. Untuk bersama-sama kita berbagi di malam hari ini. Slide sebelumnya, saya akan berpantun lebih dahulu. Ya, ya. Mungkin tadi sudah dibacakan profil kami, tapi nggak ada salahnya buat kita untuk sama-sama berkenalan. Saat ini saya akan berpantun. Ya, tolong dijawab cakep ya. Oh, siap Ramani, siap. Ya, pohon pepaya tiada berduri. Cakep. Betul. Bersama tumbuh bunga melati. Oh, Betul. cakep. Pohon, mohon saya perkenalkan diri. Semoga Asik. selalu terkenang di hati. Siap Sadu. Ramani. Ya, semoga Aduh. dengan perkenalan ini kita sama-sama menjadi, ya kalau katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tapi sudah kenal pun belum tentu sayang. Maka di sini kita bisa menjadi satu persaudaraan sejati di dalam Dhamma. Untuk itu tadi sudah diperkenalkan, nama saya Yaya Suharlim bersama Ayang Embeb yang selalu setia setiap saat seperti Reksona, Rama Adi Wijaya, dan dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan malam hari ini kita bisa sama-sama bertemu di dalam Zoom meeting ini atau melalui YouTube yang menyaksikan via YouTube. Mari sama-sama kita agungkan guru junjungan kita. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dan Buddhaya. salam sejahtera untuk semua Buddha Nukbawena Soti Hontu. Soti Hotu. Boleh di next? Ya, kita kembali kepada materi. Patutkah melepas permata? Nah, di sini akan saya bahas beberapa materi tentang apa sih yang dimaksud dengan permata dan patutkah kita melepaskannya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Apakah permata ala Buddhis? Siapa yang dimaksud dengan permata? Mengapa kita melepas permata? Kapan permata harus dipertahankan? Di mana permata harus dijadikan pondasi kehidupan dan bagaimanakah permata dapat menjadi sumber keyakinan? Ya, kita akan bahas yang pertama dulu. Next, slide berikutnya. Ya, nah apa sih yang dimaksud dengan permata? Mungkin para pemirsa semua secara umum tahu ya permata itu apa sih? Wah, ternyata permata itu sangat bernilai, sangat berharga. Nah, di sini saya mengambil pengertian atau pemahaman secara arti definisi permata itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa permata itu adalah batu yang berharga, yang berwarna indah, berkilau seperti intan, berlian, nilam, dan sejenisnya. Nah, permata ini dapat diproses
dengan pengolahan yang benar-benar sangat membutuhkan keahlian. Karena batu ini sangat benar-benar keras dan dihasilkan dari letusan Gunung Merapi sehingga menjadi batu-batu yang sangat keras dan harus ditempa untuk menjadikan nilai dari batu itu untuk menjadi permata yang sangat berharga. Itulah yang kita ketahui secara umum permata seperti apa. Nah, lalu kita sendiri di dalam Dhamma, di dalam Buddhis, memiliki permata-permata yang begitu luhur, begitu mulia. Siapakah yang dimaksud dengan permata menurut pandangan Buddhis ya? Permata ala Buddhis tentunya kita sudah tahu ada Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Seperti apa permata ala Buddhis itu? Mari kita pahami melalui kutipan dari Ratana Sutta. Next. Silahkan slide berikutnya. Nah, permata ala Buddhis yang pertama adalah Buddha Ratana. Ini saya mengutip dari Ratana Sutta, syair ketiga, yang kinci witang idang wa hurang wa. Sakge su wa yang ratanang panitang. Nano samang ati tatagatena idampi budde ratanang panitang. Etena satcena suwati hotu. Harta apapun yang terdapat di alam ini atau di alam lain, atau mustika gemilang apapun yang ada di alam surga, mustika itu tiada setara dengan Sang Tathagata. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Jadi ketika kita sudah memiliki di dalam batin kita permata Buddha, maka permata ini tidak ada yang setara dengan permata-permata yang ada di alam lain sekalipun, itu di alam surga. Karena mustika gemilang pada Sang Buddha ini benar-benar tiada taranya, tidak ternilai. Maka ketika kita memahami kebenaran ini, maka kita akan mencapai satu kesejahteraan. Next, permata yang berikutnya. Permata yang kedua adalah Dhamma Ratana. Ini juga saya ambil dari kutipan Ratana Sutta, syair keempat. Kayang wiragang amatang panitang. Yadat jaga sakyamuni sama hitu. Na tena damena samati kinci. Idampi dhamme ratanang panitang. Etena satcena suwati hotu. Sang Sakyamuni berhati teguh telah mencapai musnahnya kilesa. Habisnya nafsu nan abadi dan gemilang, tiada suatu apapun setara dengan Dhamma. Inilah mustika gemilang pada Dhamma. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Inilah permata kita yang kedua, yang sesungguhnya sudah ada di dalam batin kita. Bagi para penganut Buddhisme tentunya tiga permata tidak asing buat kita. Dan bagaimana kita bisa mencapai padamnya kilesa, bagaimana kita bisa mencapai berakhirnya nafsu-nafsu keinginan, inilah yang dapat kita lakukan, yang dapat kita capai ketika kita memiliki permata dhamma. Dengan memiliki permata dhamma, maka kesejahteraan akan kita capai. Dan yang ketiga, permata sangga. Next. Slide berikutnya di permata ketiga yaitu Sangga Ratana. Ya, Sangga Ratana ini pun saya mengambil kutipan dari Ratana Sutta syair ke-6. Jadi pada dasarnya permata-permata itu memang sudah kita ketahui dan ada di Ratana Sutta. Ye puggala ata satang pasata. Catari eta ni yugani honti.
te dakinenya sugatasa sawaka. Etesu dinani mahapalani. Idampi sangge ratanang panitang. Etena satcena suwati hotu. 8 makhluk suci yang dipuja oleh para bijaksanawan terdiri dari 4 pasang makhluk suci adalah siswa-siswa Sang Sugata patut menerima persembahan dana yang dihaturkan kepada mereka memberi pahala yang sangat besar. Inilah mustika gemilang pada Sangga. Dengan kebenaran ini semoga tercapailah kesejahteraan. Jadi ketika kita sudah memiliki Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangga Ratana, beliau adalah makhluk-makhluk suci. Baik Sangga yang lampau, yang sudah mencapai Arya ataupun yang belum, maupun Sangga yang akan datang dan Sangga yang sekarang, itu adalah makhluk-makhluk suci, makhluk-makhluk yang sedang meniti jalan kesucian untuk mencapai permata itu sendiri. Maka ketika kita memiliki kepatutan terhadap beliau-beliau sebagai pewaris Dhamma dan Winaya, dan kita dapat melakukan persembahan dan penghormatan kepadanya, maka ini akan memperoleh pahala yang besar, mustika yang gemilang, dan kita akan mencapai satu kesejahteraan. Inilah permata ala Buddhis yang sesungguhnya dapat kita temukan di dalam Ratana Sutta, dan semua itu sudah ada di dalam batin kita sebagai pemeluk atau penganut Buddhisme. Maka dari itu, untuk lebih meyakinkan kita, kita akan pada slide berikutnya nanti Rama Adi yang akan menyampaikan tentang sebuah lagu. Jadi Buddha, Dhamma, dan Sangga itu dalam sebuah lagu Cahaya Tiratana. Next slide berikutnya. Ya, silakan Ramadi. Cahaya Tiratana. Terang bercahaya selalu utama bersemayam dalam hatiku. Cahaya telah tiba bagi tiap insan. Penerangan menuju bahagia. Padamu ku kan mencapai jalan benar menuju nirvana. Mohon pada setiap langkahku, sudilah membimbing daku. Tiratana suci dan memuja setiap masa.
Padamu ku kan mencapai jalan benar menuju nirvana. Mohon pada setiap langkahku, sudilah membimbing daku. Nafsu tanha dan awija berkecamuk menggoda manusia. Mohon pada setiap langkahku, sudilah membimbing aku. Ya, ya, itulah cahaya tiratana. Jadi, dengan memahami makna Buddha, Dhamma, dan Sanggaratana, tentunya ini yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tiratana adalah mustika yang harus kita miliki dan mustika yang benar-benar bernilai tinggi bagi kehidupan kita. Next. Ya. Yang berikutnya, mengapa melepas permata? Kenapa di antara kita, khususnya nih generasi-generasi muda, ya, kalau yang sudah tuir-tuir mungkin sudah nggak mikirin ya untuk melepaskan permata karena memang sudah ya secara tradisi, secara keturunan mungkin kita ini memang sudah dari muda sampai tua sudah menggenggam permata ini. Sudah walaupun dengan pengertian dengan pemahaman yang minim, tapi tidak mudah untuk tergoyahkan kecuali memang mereka yang tidak memiliki keyakinan yang teguh, yang kokoh bisa beralih. Nah, kemudian mereka juga yang memiliki keyakinan yang dangkal, maka mereka bisa beralih dan mencari permata-permata yang lain. Dan mereka-mereka yang tidak memiliki keteguhan hati, mereka pun akan beralih pada permata-permata yang lain. Dan yang paling miris buat kita adalah mereka-mereka yang mudah terbawa arus sehingga melepaskan permata yang sudah ada di dalam rumah kita, permata yang sudah ada di dalam batin kita. Mereka beralih melihat permata-permata yang lain yang mungkin ya dianggapnya lebih bernilai ketimbang permata yang kita miliki. Mungkin juga mereka menganggap, wah, permata yang ini lebih baik ketimbang permata yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini sangat-sangat miris sering sekali terjadi mereka-mereka yang melepaskan permata karena adanya 4 hal ini. Misalnya yang terbawa arus, tidak memiliki keteguhan hati, seperti apa? Terutama tadi saya katakan generasi muda. Ketika kita sudah memiliki permata, kemudian mendapatkan pasangan atau doi ya yang memang tidak sejalan dengan tidak sepaham dengan permata yang sudah kita miliki sebelumnya. Sehingga ya demi untuk lebih bisa bersama-sama dengan pasangannya sehingga ia rela melepaskan permata yang sudah ada di dalam rumahnya. Ada juga misalnya seperti ini. Wah, ternyata permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangga ini seperti
ini tidak memiliki pengertian yang benar tentang permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha yang dia yakini hanya sekedar, oh saya ini Buddhis, saya ini tahu agama Buddha seperti ini dan harus menjalankan tradisi-tradisi seperti ini. Akhirnya karena ada iming-iming dari permata-permata yang lain sehingga wah, ya juga ya, enak juga ya, simpel juga. Akhirnya mereka berpindah. Tapi di sini bukan masalah permata atau labelnya. Di sini yang patut kita pahami adalah bagaimana kita bisa memiliki keyakinan itu, bagaimana kita memiliki keyakinan yang tidak dangkal, bagaimana kita bisa memiliki keteguhan hati agar kita tidak terbawa arus. Inilah yang menjadi faktor-faktor supaya kita tidak mudah untuk melepaskan permata. Maka kita akan bahas pada slide berikutnya. Next. Ya. Supaya kita tidak mudah melepaskan permata, kapan permata itu harus dipertahankan? Karena kita tahu permata itu sudah ada di dalam rumah kita, sudah ada di dalam batin kita, maka setiap saat kita harus mempertahankannya di dalam setiap kenyataan dan realita kehidupan kita. Kita harus sadar memiliki pengertian yang benar terhadap permata itu sendiri. Dan harus waspada terhadap pandangan keliru kita terhadap permata itu sendiri. Karena kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar, tidak menyadari bahwa luar biasanya permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha yang sudah kita miliki, dan kita tidak paham dengan sesungguhnya, sehingga kita memiliki pandangan-pandangan keliru terhadap permata yang sudah kita miliki. Ini kita tidak dapat mempertahankan permata itu sendiri. Kita bisa dengan mudah melepaskannya. Tapi ketika kita memiliki kesadaran terhadap pengertian yang benar tentang permata, dan kita tahu tidak memiliki pandangan keliru tentang permata itu, maka kita tidak akan mudah untuk melepaskan dan kita dapat mempertahankan permata itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha adalah permata-permata yang sangat luhur. Permata-permata yang dapat membimbing kita untuk terbebasnya diri kita, kehidupan kita dari penderitaan. Kita harus sadar bahwa permata Buddha, beliau adalah guru agung kita, adalah makhluk yang begitu luhur, begitu luar biasa, begitu sempurna. Beliau rela meninggalkan hartanya, tahtanya, bahkan wanita yang dicintainya sebagai seorang pangeran pewaris tahta kerajaan, tapi beliau rela melepaskan semua yang dimilikinya hanya untuk cinta kasihnya bagi semua makhluk. Beliau mencari jalan yang begitu luar biasa untuk membebaskan manusia, juga makhluk-makhluk di alam semesta ini, untuk mencapai kebebasan itu sendiri. Ini adalah permata yang langka. Beliau tidak mudah untuk menjadi seorang Buddha. Tidak mudah untuk bertahan bagaimana untuk mencapai cita-citanya. Nilai-nilai perjuangan dari seorang Buddha itulah permata yang begitu luhur yang buat kita dapat kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Karena hidup ini adalah perjuangan. Permata Dhamma. Dhamma yang begitu agung, begitu luhur, begitu sempurna sudah diajarkan oleh Sang Tathagata. Beliau sebagai penunjuk jalan bagi kita, bagaimana kita dapat mengentaskan penderitaan di dalam kehidupan kita. Permata inilah yang harus kita jadikan panutan, bagaimana kita bisa menjadi diri kita ini menjadi permata-permata seperti yang beliau telah ajarkan kepada kita.
Begitu pula permata sangga. Beliau adalah para pewaris Dhamma Winaya yang mengajarkan kita, yang membimbing kita untuk mencapai lenyapnya pengotor-pengotor batin. Di sini tiga hal ini akan menjadi satu sumber teladan bagi kehidupan kita. Dengan memiliki pengertian yang benar terhadap permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangga, maka kita akan selalu waspada terhadap pandangan-pandangan keliru terhadap permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangga. Bagaimana kita supaya tidak memiliki pandangan keliru? Menghormat Buddha, berlindung kepada Buddha, menghormat Dhamma, berlindung pada Dhamma, menghormat Sangga, berlindung pada Sangga. Semata-mata bukan hanya sekedar kita memuja, memohon, dan meminta-minta. Karena kita sebagai umat Buddha dididik bukan untuk menjadi orang-orang yang memuja dengan memohon dan meminta. Kita dididik untuk mencari jalan itu sendiri bagaimana kita bisa melenyapkan penderitaan. Bagaimana kita harus berjuang, bagaimana kita harus berjalan di atas kaki kita sendiri, melangkah untuk menuju pencerahan itu sendiri. Jadi, suci atau tidak suci seseorang, mulia atau tidak mulia, terkenal atau tidak terkenal, semua akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi semata-mata apa yang kita lakukan untuk mewaspadai terhadap pandangan keliru sebagai orang-orang Buddhis, tentunya kita warga Buddhis, kita tidak memiliki pandangan keliru terhadap makna dari arti penghormatan dan perlindungan kepada permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Dengan cara inilah kita dapat mewaspadai bahwa kita bukanlah penyembah-penyembah berhala. Kita menghormat Buddha, kita berlindung kepada Buddha hanya sekedar untuk bagaimana teladan dari perjuangan seorang Tathagata, seorang Buddha menjadi panutan buat kita, kita dapat melangkah di jalan itu. Menghormat dan berlindung kepada Dhamma, menghormat dan berlindung secara benar dengan mempraktikkan apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah penderitaan. Setiap yang muncul itu adalah penderitaan. Penderitaan itu muncul berarti ada yang lenyap. Jadi, jika Sang Buddha katakan hidup ini adalah derita, maka ada sebab yang menyebabkan kita menderita. Karena adanya sebab yang menyebabkan kita menderita, Sang Buddha katakan pada kita, segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Maka kita sadari bahwa segala penderitaan yang muncul ini pasti ada dan bisa lenyap. Nah, karena bisa lenyap, maka Sang Buddha sudah memberikan jalan untuk melenyapkan duka. Inilah inti dari ajaran para Buddha. Ajaran para Buddha yang mengajarkan pada kita tentang bagaimana kita bisa melenyapkan penderitaan itu sendiri. Jalanilah jalan yang telah beliau tunjukkan kepada kita semua. Inilah yang menjadikan fondasi buat kita bagaimana kita bisa tidak memiliki pandangan keliru terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha Ratana. Panutan kita memang, teladan kita memang adalah Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Bagaimana kita bisa menghormat dan berlindung kepada Dhamma? Dengan mempraktikkan ajaran para Buddha, sadar bahwa hidup ini adalah duka. Duka bisa dilenyap, duka itu memiliki sumber, sumbernya bisa lenyap dan ada jalan untuk melenyapkan duka. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Menjadikan Dhamma sebagai panutan kita, yaitu dengan mempraktikkan ajaran-ajaran kebenaran para Buddha
memahami bahwa sesungguhnya Dhamma itu begitu agung, begitu luhur, dan Dhamma adalah jalan kita untuk melenyapkan duka. Itu tidak melakukan segala bentuk kejahatan, memperbanyak segala bentuk kebajikan, dan mengembangkan batin kita ke arah yang lebih luhur. Itulah dhamma yang harus kita praktikkan. Ya. Jadi dengan cara inilah kita bisa mempertahankan permata-permata yang sudah ada di dalam rumah kita, yang ada di dalam batin kita, agar kita selalu sadar dan waspada, sadar terhadap pengertian yang benar di dalam setiap realita kehidupan kita, di setiap saat langkah kita, waspada terhadap pandangan keliru terhadap Buddha, Dhamma, dan Sanggaratana. Next. Nah, selanjutnya di mana permata itu harus kita jadikan sebagai pondasi kehidupan kita? Di mana? Kalau kita lihat atau suka dengar di mana saja, kapan saja minumlah Coca-Cola, ya. Tapi di sini di mana saja, kapan saja, di setiap realita kehidupan kita, kita harus menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sanggaratana sebagai pondasi kehidupan kita. Selama kita memiliki pondasi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sanggaratana, maka kita bukan orang-orang yang miskin. Mengapa dikatakan demikian? Mengacu pada Arya Danagata, yaitu syair yang Sang Buddha ucapkan tentang hari-hari yang luhur, hari-hari yang baik, bagaimana kita memiliki kemuliaan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mulia, orang yang tidak miskin. Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Bagaimana kita bisa mempertahankan permata di dalam pondasi kehidupan kita. Jadi, hendaknya di mana saja, kapan saja, dan di setiap kehidupan kita, kenyataan hidup kita, kita jangan menjadi orang-orang yang miskin. Dalam Arya Danagata dikatakan, Yasa sabda tata gate, acala supatitita, silanca yasa kalyanang, Arya kantang pasang sitang. Sangge pasabdo yasati, uju butan cak dasanang, ada litdo titang ahu, amo ganta sajiwitang. Ia yang memiliki keyakinan yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan, memiliki atau menjaga sila dengan baik, menjaga kemoralan dengan baik, maka para bijak menyatakan, maka ia akan dipuji dan dihargai oleh para bijaksana. Jika ia memiliki keyakinan yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan, memiliki kemoralan yang baik, para bijak akan memujinya. Ia yang salut kepada sangga, memiliki pandangan benar, maka dikatakan ia tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Inilah yang dikatakan di dalam Arya dan Nagata. Syair tentang kemuliaan, tentang kekayaan Arya. Jadi selama seseorang memiliki keyakinan yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan, memiliki sila yang baik, salut kepada sangga, dan memiliki pandangan benar, maka kita adalah bukan orang-orang yang miskin. Hidup kita akan penuh manfaat. Manfaat bagi siapa? Tentunya bagi diri kita sendiri dan bagi orang banyak. Ya, disinilah fondasi permata itu harus kita jadikan fondasi kehidupan agar kita tidak menjadi orang-orang yang miskin terhadap keyakinan, terhadap kemoralan, dan terhadap pandangan benar dan kesalutan kita pada sangga. Next. Ya.
bagaimana permata tersebut dapat menjadi sumber keyakinan kita. Ya, tentunya untuk menjadi sumber keyakinan itu kita harus memahami makna keyakinan itu sendiri. Memahami makna permata itu sendiri, memahami hukum kesunyataan, dan memahami jalan Arya. Karena dengan memahami makna dari keyakinan itu sendiri dan memahami makna dari permata yang sesungguhnya terhadap Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, maka permata-permata ini akan menjadi sumber keyakinan buat kita. Memahami hukum kesunyataan. Sebagai warga Buddhis, tentunya kita memahami hukum-hukum kesunyataan yang Sang Buddha sudah ajarkan kepada kita. Kita ini nggak lepas dari hukum perbuatan yang kita lakukan. Kita ini adalah para pewaris dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita adalah pemilik dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Bahkan kita pun lahir, berkerabat, dan berhubungan dengan perbuatan kita. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Inilah hukum kesunyataan yang pasti, hukum kama menjadi milik kita. Hukum tiga corak umum adalah hukum kesunyataan yang benar-benar realita di dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang berkondisi tidak ada yang memiliki inti yang kekal. Karena tidak memiliki inti yang kekal, maka ia akan berubah. Karena berubah, maka itulah yang menyebabkan kita menderita. Kalau kita tidak bisa menyadari, kita tidak puas dengan perubahan itu, maka penderitaan akan mengikuti kita. Tapi ketika kita menyadari dengan penuh keyakinan, dengan makna yang dalam, oh ternyata inilah realita kehidupan kita. Jadi segala sesuatu harus kita pahami, kita maknai secara benar, sehingga kita tidak menderita. Karena kita bisa melihat kenyataan itu sebagaimana adanya. Termasuk hukum-hukum kesunyataan yang lain. Hukum Paticcasamuppada, hukum Patisandiwinyana, ya. Itulah hukum-hukum kesunyataan yang Sang Buddha sudah ajarkan pada kita, tapi saya tidak bahas di sini, nanti akan terlalu panjang. Nah, bagaimana kita bisa memahami jalan Arya agar menjadikan permata ini sebagai sumber keyakinan? Tentunya inilah jalan yang akan membimbing kita untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang Sang Buddha sabdakan. Hidup itu adalah duka. Duka dapat, karena adanya duka pasti ada sebab. Karena adanya sebab maka ada lenyapnya. Karena ada lenyapnya maka ada jalan untuk melenyapkan duka itu sendiri. Ya, dengan satu-satunya adalah memahami jalan Arya, kita praktik dana, sila, dan bawana. Dengan praktik ini kita bisa menjalani jalan Arya ini sebagaimana adanya, karena inilah sesungguhnya jalan menuju untuk kita menjadi permata-permata yang sesungguhnya kita pun dapat menjadi calon-calon permata itu sendiri. Karena Sang Buddha katakan bahwa setiap makhluk dapat mencapai kebuddhaan. Setiap makhluk memiliki kesempatan untuk mencapai kebuddhaan. Nah, jadi kalau setiap makhluk memiliki kesempatan untuk mencapai kebuddhaan, mencapai permata itu sendiri, Sang Buddha sudah berikan kepada kita jalannya. Apakah kita mau menempuh jalan itu ataukah tidak, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena lagi-lagi Sang Buddha katakan hidup ini adalah perjuangan. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh karena kehidupan ini tidak pasti. Ya, demikian. Selanjutnya kita akan bahas poin yang berikutnya. Next, slide berikutnya. Nah,
Dari pemahaman-pemahaman yang tadi sudah kita bahas, sekarang saya ingin bertanya, patutkah melepas permata? Ya, pada audiens semua, patutkah kita melepas permata setelah kita mengetahui, oh, seperti itu loh permata yang sudah ada di dalam batin kita. Permata yang sudah ada di dalam rumah kita. Patutkah kita melepaskannya? Patutkah kita melepaskan permata itu? Nah, maka di sini dengan kita memiliki keyakinan yang kokoh, kita tidak akan mudah untuk melepaskan permata itu sendiri. Keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak pernah tergoyahkan, kita tidak akan mudah untuk melepaskan permata itu sendiri. Dengan pengertian yang benar terhadap permata itu sendiri, maka kita pun tidak mudah untuk melepaskan permata. Dengan tidak memiliki pandangan keliru terhadap permata Buddha, permata Dhamma, maka permata sangga, maka kita juga tidak akan mudah untuk melepaskan permata. Dan kita tidak akan pernah melepaskan permata dengan pemahaman-pemahaman yang benar, maka kita tidak akan mudah terbawa arus, terombang-ambing untuk melepaskan permata yang sesungguhnya sudah ada di dalam rumah kita, sudah ada di dalam batin kita, dengan menggantikan permata itu dengan kerikil-kerikil yang hanya sebuah polesan. Ya, next. Slide berikutnya. Untuk closing statement, apakah mau dibacakan sekarang atau nanti setelah tanya jawab, Cici ini? Closing statementnya nanti saja setelah tanya jawab atau gimana? Setelah tanya jawab aja, Ramani. Baik, baik Ya. ya. Kita next untuk menambah keyakinan kita terhadap permata Buddha, Dhamma, dan Sangha, boleh ke slide berikutnya. Nanti Rama Adi akan melantunkan sebuah lagu kembali dengan Ku Yakin Dhamma Besertaku. Silakan Ramadi. Ku yakin Dhamma beserta. Pulang lagi di dalam hidupku ini, suka duka yang terjadi selalu silih berganti. Lahir tumbuh mati, akan aku alami setelah lama ku yakini sekedar aku mengerti tiada takut atau gerimis bila maut menjemput nanti, karena lama ku pahami jadi pelindung sejati. Adik atau nanti ku takkan berpaling diri dari dapatan abadi. Kendati harus mati.
Tiada takut atau berdiri. Inilah kau jemput nanti. Anak yakin ini jadi pelindung sejati hari ku takkan berpaling diri dari hamba abadi rendah cinta berdiri. Ya, terima kasih Ramadi lagunya. Cuma sayang ya musiknya nggak kedengeran. Ya, baiklah, Ci Eni, silakan untuk dilanjut. Mungkin ini lagu ini adalah terakhir untuk sharing pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya close, ada pertanyaan dari para audiens semua yang ada di Zoom ataupun via YouTube. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk dua sejoli ini ya. Apalagi tadi saya tuh terenyuh gitu ya. Ada ada satu kalimat yang membuat saya itu kayak merasa jealousnya langsung tingkat tinggi gitu. Ini saya lagi bersama dengan Ayang Beb. Waduh, gimana ini? Ramani Yaya ini ternyata nggak mau kalah sama anak muda ya. Iya Aduh. dong. Gimana coba ini? Yang sudah senior aja manggilnya Ayang Beb. Nah, nanti ini saya yang muda ini gimana coba panggilannya ya? Ah, iya, oke. Iya sayang sekali tadi musiknya tidak terdengar. Tapi nggak apa-apa Ramani. Itu justru mungkin ada hikmah di balik setiap kejadian. Berarti kita tuh bisa fokus untuk mendengarkan suara merdunya Rama Adi. Waduh, suara merdunya Sadu. Ayang Beb gitu. Iya. Aduh, saya dapat dapat kosakata yang baru ini ya, Ayang Beb gitu. Oke, Ramani dengan Rama Adi, terima kasih atas sharing materinya yang sangat luar biasa sekali dan memang kebetulan sekali Rama dan Ramani memang lagi trennya, lagi tren, gimana apa ya bahasanya tren itu, lock in dan lock out, mendapatkan Ya, permata dan meninggalkan permata. Pas sekali betul. dengan topiknya Ramani dan Rama Adi ini ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan titipan pertanyaan, ini Rama dan Ramani ini saya banyak mendapatkan titipan pertanyaan ini ya. Oh ya. Iya ini karena mungkin tersentuh dengan istilah ayang beb. Waduh, saya sampai merinding ini ya. Ha-ha. Oke, sebelum saya ke titipan pertanyaan, saya persilahkan dulu yang berada di Zoom meeting ini mungkin ingin bertanya secara langsung. Nah, ini kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada pasangan, pasangan terviral ini ya tahun 2025 ini. Iya. Nggak mau kalah sama anak muda. Oh, saya juga nggak mau kalah nanti ya. Oke, silahkan mungkin Ibu Bapak yang bergabung melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk bertanya secara langsung. Ya, sebelum juga mungkin bisa Itu tuh. bantuan juga operator untuk cek di YouTube mungkin ada juga pertanyaan titipan. Nanti akan kita tanyakan, kita akan bahas bersama-sama di sini ya. Oke, sepertinya belum ada ini yang bertanya secara langsung. Kalau begitu, saya akan ke pertanyaan titipan. Yang pertama Ramani dan juga Rama Adi ini juga tidak mau disebutkan namanya, ya.
sebut aja lah no name. Nah, begitu. Ramadan Ramani sharing dong pengalaman Ramadan Ramani. Apakah ada umat yang ketika lockout atau melepaskan permata yang begitu mulia seperti tadi ceritanya Ramadan Ramani, tapi menjadi semakin tidak baik? Nah, mungkin Ramadan Ramani bisa sharing pengalaman. Oh iya, ini ada nih. Dulu ada umat si A atau ada si B Mhm. melepaskan permata, tapi jalan hidupnya menjadi tidak baik. Nah, monggo Mhm. Ramadan Ramani bisa di-sharing pengalamannya ini. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya silakan pada Ramadi boleh untuk menjawab. Mungkin ada Ada pengalaman untuk pengalamannya ini. kalau yang Ya, menjadi tidak baik saya belum menemukan ya. Belum menemukan ya. Nah, berarti gilirannya Rama Adi nih yang untuk menemukannya. ya kalau masalah ya semuanya selamat malam, Selamat Swastiastu. malam, Ramani. Terima kasih pertanyaannya. Hmm, Ya kalau saya sekarang ini dengan Ramaniaya hmm. membawa anak-anak dalam satu keluarga Budi sebagai garawasa, itu karena ingin supaya permata-permata yang menurut saya ketika masih remaja saya sudah temukan, saya harus berbagi kepada dengan orang-orang yang saya sayangi. Makanya saya nggak nikmati sendiri permata itu, nggak saya gunakan sendiri, tapi saya kebetulan juga mendapatkan memperoleh pasangan juga kan sama-sama pencari permata di wihara. Ketika mendapatkan, akhirnya kita berdua menggunakan permata itu dalam kehidupan keluarga. Nah, ini pun sesungguhnya muncul dan termotivasi karena melihat senior-senior sebelumnya dulu. Ketika kami di wihara remaja-remaja dulu, yaitu banyak yang sudah menggunakan permata, permatanya dilepasin, dibuangin, malah dia nggak tahu memungut apa. Ketika ketemu lagi, mereka sudah dengan label yang berbeda. Nah, itu terjadi sekitar masih era-eranya sebelum tahun 2000-an lah waktu itu masih kami masih remaja-remaja. Nah, itu Oh, berarti akhirnya sekitar inilah yang 25 termotivasi tahun yang lalu dong, Rama. lebih-lebih bisa lebih ya nih ya ketika Aduh, saya itu masih nah masih baby berarti itu. ya masa-masa itu ada label yang cukup menarik perlu dijadikan pedoman. Wihara itu tempat mencari jodoh. Waduh, Ya, tapi tetapi saya belum ketemu loh, Rama. Belum ketemu loh gitu. jodohnya. Boleh nih ya. Setelah Hmm. setelah dapat menghilang. Oh Ketika iya, sudah biar ketemu lagi ya, saya ketemu itu lagi jangan tahu-tahu udah dibongkar dong menggunakan Rama kartunya, Rama. label yang berbeda. Ya, menggunakan label yang berbeda, Ciani. Nah, Iya. itulah kita makanya bertekad. Kita ini jangan sampai menjadi figur-figur yang cuma melabelkan diri sebagai umat Buddha, tapi hanya sebagai merek dan labelnya aja, saya Buddhis gitu kan. Jangan sampai ada yang bertanya, masih Buddhis? Nah, itu mudah-mudahan nggak pernah muncul lagi di dalam umat Buddha. Karena masih banyak sekarang ini, emang masih agama Buddha. Nah, itu kan hal-hal yang miris sekali buat kita. Tapi sekarang ini mudah-mudahan dengan begitu yakinnya pada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu menjadi permata yang sangat berharga. Jadikan praktek kehidupan kita, denyut napas kita, itu harusnya selalu yang keluar adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha sehingga kita tidak pernah hari-hari ide ajaran Buddha dan juga selalu kita jadi pedoman hidup kita menghindari hal-hal yang tidak baik, melakukan hal yang baik, sehingga nantiasa menjaga kebersihan dalam batin. Ya, jadi kalau bicara apakah ada, ya itu tadi dari belajar pengalaman ya para senior-senior dulu khususnya. Tapi generasi sekarang bersyukurlah karena mungkin mereka sudah bisa praktek Udah dhamma ada begitu wadah, banyak sumber ya. udah wadah. Ya, begitu banyak sudah sumber-sumbernya sehingga mereka juga nggak sudah di era-era kami dulu kan mencari sumber-sumber dhamma itu susah ya nih, mencari guru-guru dhamma itu susah. Jadi mendapati permata yang sebenarnya itu juga susah. Ya sekarang mungkin permata udah banyak di mana-mana. Jangan sia-siakan supaya tetap dijaga, dirawat, dan dipraktikkan dalam kehidupan kita. Itulah permata yang selalu kita pakai setiap saat. Kira-kira demikian, Yani dan petanya. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Rama Adi. Saya boleh menambahkan sedikit. Nah, tadi kan tanyanya apakah ketika mereka lock out ada yang tidak baik. Ya, Ya, bersyukur sih. Kalau pengalaman ya seperti yang sekarang ini kan
sudah banyak wadah ya untuk generasi muda kita, generasi muda Buddhis. Padahal itu yang kita khawatirkan kan, eh, yang muda-muda ini jangan mudah untuk melepaskan permata-permata itu. Melepaskan permata bukan berarti melepaskan label gitu ya. Karena label dengan permata adalah satu hal yang berbeda. Nah, waktu saya masih sekolah dulu, kami-kami ini generasi-generasi muda Buddhis gitu kan. Waktu masih sekolah sampai adanya agama Buddha di sekolah di Semea Negeri itu, kami yang berjuang karena waktu itu nggak ada guru agama Buddha. Kita yang berjuang supaya ada agama Buddha di sekolah itu. Waktu itu ada kurang lebih 20 orang lah, teman-teman Buddhis kita yang ikut belajar agama Buddha. Setelah lulus, ketemu sekarang-sekarang ini begitu ketemu ya yang tadi kata Rama Adi katakan bahwa setelah ketemu yang Buddhisnya hanya tinggal boleh dihitung jari, paling 5 orang. Waduh, Dari 20, waduh, dari 20 paling 5 orang yang masih bertahan. menyandang permata itu sendiri. Waduh. Selebihnya sudah pindah ke yang lain. Tapi Hmm. mereka tetap enggak, tetap baik hingga kini, hubungan kita pun tetap baik. Dan kalau kita bicara tentang permata, ternyata walaupun labelnya dia sudah beda dengan kita, ya, tapi di situ tidak ada ketidakbaikan. Tetap yang mereka jalankan adalah permata-permata itu sendiri, walaupun labelnya berbeda. Sama di Hmm. dalam keluarga saya juga yang begitu majemuk ya. Keluarga saya adalah keluarga dari berbagai label. Ada yang label A, B, C, D. Nah, bahkan ada adik saya, beliau labelnya ya yang label kebanyakan saat ini gitu. Hmm. Tapi saya merasa nyaman ketika kita sharing karena beliau juga sama-sama ya penginjil lah ya, boleh dikatakan penginjil. Jadi kita begitu kita sharing ternyata mendapatkan satu kecocokan. Ternyata permata ini gitu loh. Walaupun di label yang berbeda, ketika dijalankan dengan apa adanya sesuai dengan ajaran dengan hukum kesunyataan, ini bisa setara, bisa sebanding gitu. Jadi walaupun beliau bukan Buddhis, tapi dia bisa lebih Buddhis daripada orang Buddhis sendiri. Nah, inilah yang membuat kesetaraan kita. Ternyata permata itu memang benar-benar nilainya sangat universal. Permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha itu sangat universal. Jadi, walaupun label dia berbeda, ketika ia menjalankan permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha, dia akan sejalan dan setara dengan permata yang kita miliki. Jadi, di sini jangan kita terkecoh antara permata dengan label. Kalau kita terkecoh antara permata dengan label, maka kita nggak akan bersatu. Karena tidak ada perbedaan di situ antara label A dengan B, memang hanya beda konsep sesungguhnya. Tapi kalau kita mendalami yang sesungguhnya, permata yang sesungguhnya seperti apa, ternyata mereka pun memiliki permata yang begitu luhur karena sumbernya satu. Sumber permata yang mereka miliki sekarang itu sumbernya satu. Dari permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Itu sendiri. Ya, itu sih yang dapat saya sebagai pengalaman. Ya, Iya, terima kasih Rama dan Ramani atas sharingnya. Ya, benar juga sih Ramani. Ya, sebenarnya itu kalau masalah label itu kan hanya label yang kita lihat dari luar ya Ramani ya. Mungkin ya, labelnya A, tapi dia menjalankan ajaran Buddhis. Kemudian yang satunya labelnya B, tapi dia juga menjalankan ajaran Buddha, betul. ajaran Dhamma, ajaran Sangha gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau boleh saya pribadi ya Ramani ya, kalau saya pribadi sih tidak tidak terlalu begitu penting untuk kita Betul. mempermasalahkan masalah label. Cuman Betul. berhubung kan kita ini juga sebagai apa ya penduduk yang taat begitu ya secara administrasi. Jadi mau tidak mau kita pun juga harus ikut aturan mengenai label. Ya Iya, sebenarnya mungkin Ramadan Ramani juga
ada pengalaman. Biasanya yang paling banyak untuk lepas melepas label itu kan tersandung masalah perkawinan, pernikahan. Betul. Ya, saya cinta kamu, oke lah saya ikut kamu. Kamu cinta saya, kamu dong yang ikut saya. Biasanya seperti itu, biasanya sih Ramani. Memang tidak semua ya. Betul. Jadi seolah-olah itu oke, eh, demi ya bahasa kasarnya demi supaya kita bisa menikah nih ya. Oke lah saya sementara lepas label lah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya cinta sama you cinta sama saya, oke lah begitu kan. Jadi seolah-olah itu mempermainkan, kesannya mempermainkan label. Tapi setelah mereka menikah pun juga justru malah malah semakin bisa mendalami ajaran Buddhis Ramani. Dan Hmm. saya sering ya, ini pengalaman di sekitar saya sih Ramani. Hmm. Ketika seseorang itu dari label A kemudian masuk ke Buddhis, boleh dikatakan justru mereka-mereka yang baru inilah yang kadang itu semangat untuk belajar Buddhis gitu dibanding kita-kita Yang yang berisi. mungkin dari kecil dapat label Buddhisnya. Nah, karena jujur aja Ramani, saya itu dulu sekolahnya ya, sekolah dasarnya itu label agama lain bukan Buddhis. Tapi saya mengenal mulai belajar agama Buddha itu secara pelajaran di sekolah itu mulai SMP. Mulai SMP saya belajar mendapatkan pelajaran agama Buddha gitu. Itu pun juga dalam tanda kutip, maaf ini Ramani saya buka kartu, saya terpaksa. Saya terpaksa. Terpaksanya karena apa? Karena saya suka sama seseorang gitu kan. Saya suka sama Ah. seseorang dan seseorang tersebut beragama Buddha. Ya udahlah, saya ikut belajar agama Buddha. Padahal dari kecil ama saya itu Buddhis. Ama saya tuh paling rajin ke wihara Ramani. Paling Hmm. rajin. Ya, jadi sebenarnya soal label itu ya bagi saya pribadi sih tidak ada masalah begitu kan. Cuman memang sih ada baiknya ya ketika kita berpasangan itu ya satu label begitu. Jadi lebih enak. Satu keyakinan. Betul Ramani. Iya. Oke, sebelum kita melangkah ke pertanyaan berikutnya Ramani, kembali saya tanya kepada Ibu Bapak yang bergabung melalui Zoom meeting. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ini ada, wah lumayan banyak ini partisipan pada malam hari ini ya. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun kalau masih malu-malu untuk bertanya secara langsung, boleh kirim chat kepada saya, nanti saya bantu untuk tanyakan. Karena belum ada dari YouTube pun juga belum ada. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ramani. Silahkan. Ya, nah ini Ramani, ini juga sering saya lihat ya. Ramani, bagaimana jika ada umat baru yang memeluk Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atau istilahnya diwisudi, mengambil tiga permata? Apakah umat tersebut justru mendapatkan banyak manfaat atau menjadi ribet hidupnya? Karena kadang kan Buddhis itu tercampur baur dengan tradisi. Nah, jadi ketika ada umat yang baru mengambil label sebagai umat Buddhis, nah apakah justru mendapatkan manfaat yang banyak ataukah menjadi ribet karena bertentangan dengan tradisi-tradisi sebelumnya? Monggo, silahkan Ramadan Ramani. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih pertanyaan yang baik. Ini kadang ya, inilah yang menjadi momok sesungguhnya bagi para penganut-penganut Buddhis yang baru karena tidak bisa membedakan antara dhamma, permata yang sesungguhnya dengan tradisi yang ada. Nah, sesungguhnya kalau kita mau lihat ajaran Buddha itu, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana itu sangat-sangat simpel. Tapi Sang Buddha sendiri juga tidak harus. Ketika ia sudah mengakui, dia sudah diwisudi menjadi penganut dari Buddha Dhamma Sanggaratana. Sang Buddha juga tidak mengharuskan. Jadi selama ketika tradisi yang ada di dalam tradisi Buddhis itu harus dibedakan ini Dhamma atau bukan Dhamma.
Jadi kalau yang nyata-nyata itu permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha, itu ajaran Buddha yang sebenarnya tidak terkait dengan tradisi-tradisi itu. Tradisi itu boleh dijalankan, boleh dipraktikkan jika ada persyaratannya. Jadi, jika dipraktikkan itu tidak membuat kerugian atau memberatkan kita, tidak membuat kerugian atau memberatkan orang lain, juga bagi semua orang. Itu tradisi silahkan dijalankan. Tapi kalau tradisi itu dijalankan malah membuat kita susah, membuat kita jadi ribet, membuat kita jadi terpaksa lah untuk melakukannya, untuk apa dilakukan. Gitu. Jadi yang poin-poin pentingnya aja, oh ini ajaran yang sesungguhnya loh, ajaran Buddha seperti ini, gitu loh. Tapi kalau memang ada tradisi yang mau dijalankan, itu tidak membuat dia jadi susah, membuat dia jadi ribet, tidak membuat dia jadi galau sendiri dengan tradisi yang harus dijalankan, ya tidak harus dijalankan. Karena segala sesuatu yang merugikan kita atau merugikan orang lain, sebaiknya itu tidak dilaksanakan. Karena yang namanya Buddha, Dhamma, dan Sanggaratana, jika dipraktikkan, ini akan membuat kita seperti yang tadi di dalam Ratana Sutta itu sendiri. Akan tercapainya kesejahteraan. Tapi kalau itu dilakukan tidak tercapainya kesejahteraan, tidak mencapai satu kebahagiaan buat kita, ya tidak perlu dijalankan. Karena itu memang bukan Buddha, Dhamma, dan Sanggaratana. Buddha Dhamma Sanggaratana itu begitu simpel. Pengertiannya begitu universal, begitu luhur. Jadi jangan terkecoh oleh tradisi. Tapi Sang Buddha pun tidak melarang mereka-mereka yang mau menjalankan tradisi, silahkan dijalankan. Asalkan itu tidak merugikan atau membuat kita atau makhluk lain merasa dirugikan. Itu sih pendapat saya. Mungkin Ramadi bisa menambahkan. Ya, mau ribut apa mau ribut? Ya, di Buddhis itu kan selalu sifatnya anjuran, ya, bukan kewajiban. Coba cari di mana sih yang dikatakan kewajiban, seperti kita selalu membacakan Pancasila Buddhis dari mulai Panatipata, Weramani, terus sampai Surat Meraya Majapahit Tanah Weramani, itu baru Pancasila. Kalau mau Atasila, mau Dasasila, dan seterusnya, semuanya itu isinya adalah tekad semua, niat yang dilakukan dalam batin. Jadi kata ribet itu rasanya munculnya dari pemahaman kita yang mungkin akhirnya dikait-kaitkan dengan wah di tetangga begini, di tetangga sebelah kanan, sebelah kiri begini, begini lain-lain. Ya Buddhis itu semuanya bercermin pada diri sendiri. Ya, jadi selalu Dhamma itu kan berproses sesuai dengan hukum alam. Jadi nggak ada yang namanya itu harus dari dulu begini harus begini, dari dulu begitu begitu. Enggak lah, kita lihat proses. Makanya kalau dikatakan dengan menjadi Buddhis, setelah diwisudi menjadi ribet, itu mungkin karena kita belum tahu isinya Buddhis itu sendiri. Kita baru tahu label Buddhisnya aja, isinya belum. Kan kita setiap baru melihat apapun, kalau melihat kulitnya, mungkin kita bisa takut dengan isinya. Misalnya buah durian. Ngelihat kulitnya kan seram, tapi kalau begitu dibuka, apalagi udah itu mau saking, kan luar biasa. Nah itu kalau Buddhis juga, jadi kalau orang baru mengenal Buddhis, agama Buddha ribet-ribet, tapi ketika sudah menjadi praktisinya seperti saya sendiri, menurut saya nggak ada hal yang ribet. Soalnya saya nggak pernah dipaksa-paksa untuk ini dan itu. Kembalinya adalah kesadaran diri sendiri. Ya, jadi semuanya muncul dari diri sendiri. Tapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga, tadi seperti lagu saya tadi, ku yakin Dhamma besertaku, biarpun harus mati, kita ini udah nggak bakal lari dari Dhamma itu sendiri karena kita sudah sangat meyakini. Jadi itulah yang paling memahami hakikat menjadi Buddhis. Bukan karena dengan label-label Buddhisnya, kita di Buddhis ini terlalu banyak pernik, terlalu banyak aturan-aturan banyak yang harus dilaksanakan. Pancasila katanya dilarang membunuh sampai lain-lain itu kan padahal bukan pemahaman. Karena Benar. Pancasila itu kan bukan melarang, tapi bertekad, itu tekad diri sendiri.
menghindari dari membunuh, menghindari dari mengambil barang tidak diberikan, dan seterusnya sampai menghindari minuman atau mengkonsumsi sesuatu yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya kira-kira ya ini demikian tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rama dan Ramani. Tapi benar juga sih ya. Kadang kalau kita bisa menelaah ya, saya belum pernah sih mendengar ajaran agama Buddha itu dilarang, wajib, Wah, atau Betul. apa ya bahasanya itu Iya, paksaan iya seperti tadi yang harus Rama Adi begitu. katakan. Kata Tapi harus itu Nggak ada nggak ada. doktrin. Ah, iya, Nggak ada doktrin. keharusan, kewajiban ah, itu nggak ada. ah, Bahkan di Pancasila pun yang menjadi dasar betul, moral kita pun juga betul, kata apa kata-katanya itu kita bertekad, kita masih betul. berlatih gitu loh. Iya. Jadi bukan Ah, dilarang, wajib atau harus begini. Jadi kamu tidak seolah-olah boleh membunuh gitu ya. betul, betul Rama. Jadi tidak ada apa paksaan. Jadi seolah tidak ada press di situ. Ya. Jadi semuanya Ah, tuh kembali kepada kita latihannya betul. Diri bagaimana. sendiri. Udah dikasih tahu masih dilakukan ya terimalah akibat, karena hukum dharma kan bekerja Betul, kan gitu betul. Cik. Kita kan ibarat kata kan Sang Buddha kan memberi jalan. Inilah jalan yang Iya, saya iya. tunjukkan, yang saya kasihkan. Anda mau Ah, mengikuti, silahkan. Anda tidak mengikuti juga silahkan. Karena bahasa kasarnya ya Rama-Rama nih, mohon koreksi jika saya salah. Kan untung ruginya kita semua yang menerima. betul. Kita Iya. mau mengikuti Pewaris. ajaran Sang Buddha, oke, kita mendapatkan ini loh konsekuensinya. Kita tidak mengikuti ajarannya, ya pun juga nggak apa-apa, ini konsekuensinya. Kan semua balik lagi Agama ke Buddha kita. nggak agama Buddha nggak bakal merasa dirugikan kan gitu, Ya, ya kan? betul, betul. Karena semuanya kan ibaratnya gitu Kembali. kembali ke kita gitu loh. Kan nggak ada Betul. istilahnya. Ramani Kita saya mau makan pewaris. mangga, minta dong. Nah, ibarat kata kan begitu kan nggak ada seperti itu. Betul. Iya. Iya, sudah Ya, ada sudah ada jatah porsinya masing-masing. betul. Begitu. Ya, Ah, ah, inilah Ya. ya. hebatnya agama Buddha. Luhurnya permata Nah. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Betul, Sadu. Iya, iya, iya. Oke, sebentar Ramani saya cek dulu apakah ada pertanyaan dari YouTube. Ternyata masih belum ada. Oke, kalau begitu saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya, Ramani. Silahkan. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ramani kan tadi boleh dikatakan lagi viral-viralnya lock on dan apa lock in. Hmm. Melepas label dan mendapatkan label. Nah, saran dong Ramadan Ramani bagaimana kita tetap teguh dan yakin nih bahwa Permata Buddha, Permata Dhamma dan Permata Sangga adalah is the best. Nah, begitu. Monggo Ramadan Ramani silahkan di-sharingkan pengalamannya supaya kita tetap teguh. Begitu. Silahkan Ramadan Ramani. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang baik. Semoga ini bisa menjadi sharing yang kuat, kokoh buat para audiens semua. Jadi, eh, kiatnya gimana sih supaya kita tetap kokoh, kuat, dan tidak pernah tergoyahkan? Kiatnya kalau menurut saya, kalau tadi Ramadi pakai istilah duren, nah Mm-mm. gimana kalau duren mungkin nggak semua orang suka ya. Begitu pula Ya, sama, permata-permata itu juga nggak semua orang suka. Sebenarnya suka, tapi karena harganya mahal. oh iya Nah, iya. nilainya itu sangat mahal. Permata itu nggak ada orang yang nggak suka, tapi karena nilainya mahal, jadi menahan diri untuk tidak mendapatkan permata itu. Nah, sama sesungguhnya. Ketika kita melihat duren, duren apa sih yang paling enak sekarang ini? Oh, katanya musangking ya. Ya, musangking. Musang, Durian musangking itu montong. enak loh. Nah, montong enak. Dari Ya. bentuk luarnya orang kan nggak tertarik. Aduh, ini buah yang berduri seperti ini mahalnya luar biasa. Oh, Tapi mahal ketika Ramani. iya, kita mencoba melihat dalamnya seperti apa. Setelah dibuka dalamnya durian musangking itu seperti apa. Ternyata bagi yang penyuka atau pengkonsumsi paling suka dengan durian musangking itu yang paling enak. Nah, bagaimana nih bisa tahu durian itu enak? Otomatis kan harus tahu membuka kulitnya,
membuka dalamnya seperti apa. Jadi sama seperti kita melihat permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Kalau dilihat dari luarnya aja hanya sebuah benda yang berkilau mungkin ya. Permata itu kan seperti itu, benda yang berkilau. Bagus, luar biasa. Tapi kalau kita tidak lihat cara mereka membuat permata itu, batu yang begitu keras ditempa hingga memerlukan keahlian bisa menjadi sebuah nilai-nilai permata yang begitu mahal, kita nggak akan merasa sayang dengan permata itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana perjuangan seorang Buddha untuk mendapatkan, untuk menjadi permata itu. Bagaimana nilai-nilai luhur Dhamma dapat membimbing kita untuk mencapai permata itu sendiri, maka itulah yang harus kita kuatkan. Bagaimana para pewaris dari ajaran-ajaran Buddha berlatih, nggak mudah untuk menjadi seorang samana. Itu bukan pekerjaan mudah dan terlalu banyak resiko. Tapi ketika kita menyelami ke dalamnya, oh seperti ini ya, luar biasanya. Ada nggak di antara makhluk dewa dan manusia yang memiliki pengertian yang begitu luhur, begitu agung, memiliki cita-cita yang begitu luhur? Kalau zaman sekarang, mungkin banyak ya crazy rich. Maukah dia melepaskan? Nah, walaupun ada ya, saya baru kemarin ini pernah ada baca seorang crazy rich, anak crazy rich sekarang menjalani kehidupan sebagai samana, mengikuti permata kehidupannya sebagai permata sangga. Jadi, tapi langka. Inilah permata itu adalah barang yang langka. Enggak mudah untuk menyelami itu. Maka bagaimana supaya kita tetap kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan? Pahami dengan benar. Selami harus masuk ke dalamnya karena dhamma itu harus kita selami dengan ehi pasiko. Lihat, datang, lihat, buktikan. Itulah ketika kita sudah bisa membuktikan kenyataan-kenyataan yang begitu luhur tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita akan semakin kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan. Ya, untuk menambah keyakinan, mungkin kalau saudara kita yang Muslim, mungkin ya, mereka yang mampu datanglah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, pergi haji. Nah, Yes, betul. kita-kita di Buddhis ini sepertinya untuk datang melihat sendiri bagaimana dulu Buddha menjalankan kehidupannya itu jarang sekali walaupun banyak ya banyak orang-orang eh, Buddhis yang mampu nggak ada jarang sekali yang tertarik untuk datang melihat sendiri menyaksikan sendiri begitu luhurnya perjuangan guru agung kita di sana. Nah, ini adalah salah satu jalan kita untuk menambah keyakinan ketika kita mampu untuk dapat datang sendiri ke tempat-tempat yang pernah beliau lakukan semasa hidup beliau, ke Bodh Gaya, ke Taman Lumbini, ke Kusinagar, dan ke Taman Rusa Isipatana. Itu salah satu jalan juga untuk kita menambah keyakinan. Kalau memang kita mampu dan punya dana untuk ke sana, itu salah satu untuk menambah keyakinan kita. Ternyata luar biasanya guru agung kita. Begitu luhurnya guru agung kita. Kita saja yang datang ke sana dengan naik bus, naik pesawat, intinya begitu lelahnya. Tapi beliau selama 45 tahun kehidupannya hanya tidur satu malam 1 jam. Beliau apa yang beliau pikirkan? Bagaimana bisa melihat makhluk-makhluk yang bisa mencapai permata itu sendiri. Beliau lakukan itu selama 45 tahun kehidupannya. Apakah itu tidak menambah kita semakin sayang melepas permata ini? Apakah itu tidak menambah buat kita semakin kokoh keyakinan kita terhadap permata ini? Kalau kita bisa melihat ke sana, perjuangan beliau yang begitu luhur, begitu agung, begitu mulia, rasanya kita akan tetap semakin kokoh, semakin kuat, dan tidak akan pernah tergoyahkan untuk melepaskan permata-permata yang sudah ada di dalam rumah kita. Itu sih.
menurut saya. Betul. Kiat-kiatnya harus benar-benar pahami sedalam-dalamnya tentang permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangga. Jadikan itu sebagai panutan kita. Iya, Ya, benar juga mungkin ya Ramadi mau Ramadi. nambah. Ya, mungkin Romo Adi. Ya, sesungguhnya yang tadi dijelaskan Ramania sebenarnya udah cukup. Cuma boleh juga untuk lebih menambah keyakinan. Saya sendiri sesungguhnya sangat meyakini ajaran Buddha dari sejak saya mengasuh sekolah minggu, mengajarkan anak-anak supaya mereka begini-begini. Tapi keraguan dalam diri saya memang masih kadang-kadang ada. Apa benar ya Buddha sebagai manusia kok bisa terbang gitu, kok bisa mengeluarkan air, api gitu kan? Apa benar ya beliau itu memang rela meninggalkan kekayaannya dari seorang pangeran mau hidup di hutan, ya tidak dilayani oleh semua yang ketika di astana selalu mendampingi para prajurit menjaga dayang-dayang melayani. Nah, tapi setelah mengikuti Dharma Yatra, melihat sendiri akan tempat-tempat yang beliau pernah pijak dan hidup dari sana, benar-benar kita itu luar biasa. Sampai ketika beliau mau menuju ke surga Tawatimsa saja, itu kan ada jejak-jejaknya. Ya, seperti puncak gija, apa puncak Gijak Iya, Kuta betul. itu yang tempat beliau mau apa, Bunuh. dibunuh oleh Dewa Data itu pun terbukti masih ada. Itu akhirnya menambah semakin kuat. Jadi semakin mengokohkan keyakinan kita. Walaupun lagi-lagi memang di Buddhis nggak pernah dianjurkan dan diwajibkan harus pergi melihat tempat suci Buddha. Ya, karena kita tidak ada yang tadi kewajiban kita tuh nggak ada. Tapi sebagai bukti sejarah sampai sekarang ini walaupun hanya sisa-sisa reruntuhan itu semuanya masih ada. Dan bagaimana akibat dulu orang-orang yang merusak tempat-tempat suci Buddha, mereka yang hidup sekarang dengan apa Kemiskinan. kemiskinannya, dengan fisiknya, kita bisa lihat mereka seperti apa sosok-sosoknya. Itulah, jadi di situ selain melihat sejarah, tapi bekerjanya hukum kebenaran itu bisa langsung dibuktikan di sana. Itu yang sesungguhnya bisa menambah keyakinan kita. Jadi itu mudah-mudahan bagi kita semua bisa memotivasi. Walaupun lagi-lagi Buddha Dhamma itu nggak pernah mengikat. Buddha Dhamma itu nggak pernah menanamkan kewajiban. Buddha Dhamma itu nggak pernah juga mengharuskan. Tapi lagi-lagi kita akhirnya dengan tidak dianjurkan, tidak diharuskan. Malah keyakinan kita bertambah dengan sendirinya. Bukan ketakutan, bukan karena ada sanksi-sanksi ketika kita tidak melakukan. Tapi justru itu tertanam dengan sendirinya bagi diri kita sendiri, khususnya saya sendiri. Makanya saya banyak menciptakan lagu-lagu selalu ceritanya itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana begitu luar biasanya keyakinan yang harus kita tumbuhkan terhadap apa yang kita sudah jalankan sebagai umat Buddha. Demikian pada audiens, terima kasih. Ya. Betul sekali Rama dan Ramani. Tapi benar, ada tadi satu statement dari Ramani ya yang menggugah saya juga. Di label agama lain itu melihat secara langsung bukti-bukti sejarah agamanya. Itu antusiasnya begitu besar. Tapi ketika di tempat kita, ya, tempat kita dan boleh dikatakan bahwa secara materi sih kita nggak kurang-kurang amat deh, gitu kan? Betul. Heeh. Tapi antusias kita untuk melihat sejarah secara langsung itu masih kecil sekali kalau saya boleh lihat. Maaf loh Ramane. Betul, Maaf. betul. Iya, Padahal jadi mm-mm, kalau mengacu pada Parinibbana Sutta, Sang Buddha sudah katakan, di sana sudah ada dijelaskan bagi betul, siapa betul, yang betul. dengan keyakinan bisa melihat 4 tempat Iya, bersejarah dari kehidupan beliau, itu akan kesejahteraan akan ada padanya. iya, betul, 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 betul. Saya pun sebenarnya kepingin sekali kembali lagi ke sana. Aduh, semoga saya Aduh. Aduh, ada semoga bisa ke kesempatan sana. lagi gitu Ramani. Iya, Aditana, iya, kekuatan kita adalah ada pada Aditana. Karena betul, apa betul. yang saya lakukan waktu saya belum bisa untuk keluar negeri, saya selalu beraditana. Kalau saya bisa keluar negeri, pertama negara yang saya harus datangi adalah bukan India, Mm-mm. Thailand. Kenapa?
Karena di Thailand kita bisa memupuk parami karena waktu itu kan biku masih kurang ya di Indonesia. Betul, Nah, di betul, Thailand tuh betul. biku banyak banget gitu. Ya, Saya bisa berbuat baik di sana, bisa beradi tanah lagi dan bisa ke tanah suci gitu loh. Nah, saya pertama benar yang saya tuju karena kekuatan aditana ini luar biasa aditana ini. Pertama, saya bisa ke Thailand tahun 2009 dan saya tekad saya harus bersama keluarga gitu dengan betul. anak-anak, dengan suami. Nah, itu bisa ketemu dengan Lungta Mahabua di sana dan di sanalah saya bertekad saya harus bisa ke India dalam waktu dekat. Ternyata kekuatan aditana itu terbukti. 2009 saya ke Thailand pertama kali, 2013 saya bisa ke India. Bahkan di sana pernah karena saking terenyuhnya di tempat suci itu di Gijakuta. Nah, karena kita mau berbuat baik di sana susah ya. Karena apa? Begitu banyaknya mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan. Kita kasih satu orang, yang lain nyerbu gitu loh. Jadi kalau kita mau kasih, kasihlah untuk semua. Nah, saya pernah waktu itu kasih waktu dana buat mereka yang saya pikir cuma ada 5 orang, ya 5 orang itulah yang saya kasih. Nggak taunya datang teman-temannya main saling pukul di situ. Jadi apa yang kita berikan bukan bermanfaat buat dia, malah membuat mereka menderita. Di situ saya bertekad lagi, aduh rasanya saya nggak mungkin deh ke India lagi, kayaknya nggak tega mau berbuat baik aja kok susah di sini. Lebih baik ke Thailand gitu. Thailand tuh kesempatan kita untuk berbuat baik sangat banyak sekali. Sampai berpikir begitu, tapi setelah saya pikir-pikir, kesempatan berbuat baik di sana susah. Kesempatan yang sulit itulah yang harus kita kejar gitu loh. Betul. Supaya kita bisa berbuat baik di sana. Ya akhirnya sampai saat ini bersyukur, puji syukur. Karena saya juga memang kerja di travel. Jadi sampai 2024 kemarin saya sudah yang ketiga kali ke India. Jadi semakin yakin eh, bisa bawa orang-orang untuk melihat loh. Ini loh, Buddha Ratana Iya. pernah muncul di sini, Dhamma Ratana pernah muncul di sini, dan Sangga Ratana pernah muncul di sini. Jangan sia-siakan perjuangan beliau yang sudah memberikan satu motivasi buat kita untuk menjadi Ratana-Ratana yang sama dengan beliau. Gitu. Jadi dari Aditana itulah yang dapat kita tempuh untuk bisa Nah, mencapai ke sana. iya, betul Ramani. Saya pun juga kepingin lagi balik ke Thailand dan ke India. Kepingin sekali sebenarnya ya. Jadi benar-benar ke sana itu. Kalau dulu saya ke Thailand sama ke India itu tidak kepikiran untuk beribadah dalam arti kata seperti itu. Dalam pemikiran saya ketika datang ke India ataupun ke Thailand, wah, saya pokoknya bisa keluar negeri aja. Ah, gitu. Jadi tidak ada pemikiran berbuat Ya, baik, berdana atau apapun, tidak ada. Nggak ada. Jadi karena dulu itu ya ilmu saya boleh dikatakan masih level cetek, level dasar banget. Jadi tidak ada kepikiran, oh, mumpung di negara Buddhis, manfaatkan kesempatan berdana sebanyak-banyaknya. Saya masih belum sampai ke sana pemikiran saya. Jadi yang pemikiran saya, wah asik saya bisa keluar negeri karena bagi saya itu keluar negeri itu adalah sesuatu yang wah gitu loh, sesuatu yang mewah gitu ya. Jadi nggak ada kepikiran, oh mumpung di sini kita berbuat baik yuk kita berdana yuk nggak ada. Gitu. Jadi makanya kenapa saya berkeinginan sekali tuh saya bisa kembali lagi ke Thailand dan juga ke India. Karena kan sekarang pemahaman saya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Betul. Jadi Semakin lebih meningkat lebih levelnya. iya, jadi keinginan untuk kembali ke sana itu adalah benar-benar untuk beribadah. Begitu. Itu kalau dulu kan yang penting gua keluar negeri gitu aja, yang penting gua naik pesawat begitu. Jadi nggak ada chemistry yang lain ya. Nggak ada Ramani, benar-benar nggak ada. Karena benar. Karena bagi saya dulu itu Ramani, karena kan ya juga saya bukan lahir dari keluarga yang berada ya. Jadi kenyataan atau kondisi untuk saya terutama saya ya bisa keluar negeri itu waduh luar biasa sekali. Bahkan sesuatu hal yang tidak bisa saya mimpikan gitu loh. Tapi kenyataannya saya bisa. Ternyata saya bisa keluar negeri. Jadi nggak ada itu pemikirannya, oh di sana bisa ketemu Bante, bisa dana makan, bisa ini, nggak ada. Saya cuma accepting bahwa oh saya bisa keluar negeri. Udah, just that. Hanya itu saja. Tidak ada kepikiran, oh ini sejarahnya Sang Buddha, ini tempatnya Sang Buddha lahir, ini Sang Buddha Parinibbana. Nggak ada kepikiran seperti itu, gitu ya. Jadi makanya saya ingin sekali mengulang kembali kesempatan itu, jika memang kesempatan baik itu datang kepada saya. Satu.
Ah, Saya juga masih punya Rama, adik tanah satu untuk bisa ke betul. luar negeri bareng dengan anak-anak. Maksudnya bisa ke India bareng-bareng. Oh, itu Kemarin baru impian dengan Ramani ya. suami. Iya. Sadu. Ya. Walaupun ya seperti Bante Gunaseno kan sudah berkali-kali ke Iya, India. Tapi benar. kan nggak bareng dengan saya gitu. Betul, betul, betul ya. Beda. Nggak bareng. Nah ini Feel-nya satu kan beda pengen ya Ramani ya. Beda, iya beda. kan. Beda, beda. Maunya ya nanti dengan Ramadi, dengan Bante, juga dengan adiknya yang sekarang ini Mm-mm, kan masih menempuh pendidikan di luar gitu. mm-mm, mm-mm. Ya, Semoga bisa sadu. tercapai sih. Sadu, sadu. Oke, Ramani, ini karena waktu juga semakin larut, Ramani, karena pembahasan kita sangat Ya, biasa sekali. Ah, ah, Oke, Ramani, sepertinya sesi tanya jawab ini dengan sangat terpaksa saya akhiri saja sampai di sini, Ramani. Dan pertanyaan dari baik, ya, iya juga tidak ada, dan waktu juga semakin larut, Ramani. Jadi saya mohon izin sesi tanya jawab ini saya akhiri sampai di sini. baik. Nanti semoga di lain kesempatan saya bisa berjumpa kembali dengan Rama dan Ramani. Oh, sadu. Ya, aduh, aduh. dengan Ayang Beb. Satu, Saya ingat makasih. itu terus nanti ya. Ya, dan kembali saya juga bisa mendengar suara merdunya Rama Adi. Ya, kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan kita bisa sharing lagi. Karena terus terang pada malam hari ini saya mendapatkan begitu banyak pengalaman sekali yang memang sehari-hari juga saya alami. Ya, kata tadi mengenai login dan logout itu juga terjadi di lingkungan sekitar saya, di keluarga saya pun juga ada. Terus kemudian berdamai yatra pun juga itu juga ternyata kok pas dengan saya begitu. Jadi banyak sekali insight-insight dengan informasi dengan pengalaman. Nanti next Sadu. siapa tahu saya berjumpa kembali dengan Ramadan Ramani dengan Ya, kondisi yang lebih sama-sama. baik lagi, lebih bagus lagi Ramani. Oke Ramani, sebelum saya tutup, monggo Ramani dengan kerendahan hati saya bisa memberikan closing statement Ramani. Baik, silahkan di slide-nya ditayangkan. Ya, terima kasih kepada seluruh kalian Amita dimanapun berada atas sharing kita pada hari ini. Semoga kita dapat meningkatkan pemahaman dan pengertian yang benar terhadap keluhuran dari Buddha, Dhamma, dan Sanggaratana. Dengan memiliki pengertian dan pandangan yang benar, maka sabda, keyakinan kita kepada nilai-nilai permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangga tidak akan menggoyahkan kita sebagai warga Budi sejati. Karena warga Budi sejati tentunya warga Buddhis yang memahami makna permata Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Maka jangan sampai permata yang sudah kita miliki di dalam rumah kita, karena ketidakmengertian kita akan berubah menjadi kerikil-kerikil yang hanya dipoles di jalan. Terutama pesan kami berdua untuk para generasi muda Buddhis harus terus semangat berjuang untuk mencari jalan kebenaran itu sendiri, mencari permata sejati, permata yang luhur. Next, next slide berikutnya. Karena apa? Nilai sebuah permata tidak hanya terletak pada keindahannya, melainkan juga pada makna sejarah dan proses bagaimana bisa menjadi sebuah permata itu. Permata yang paling berharga adalah yang dapat memancarkan cahaya dari dalam, bukan hanya cahaya dari luar. Jadi jadilah kita permata-permata yang bisa memancarkan cahaya dari dalam juga dari luar. Karena itulah nilai yang paling berharga buat kita semua. Hendaknya sebagai warga budi selalu waspada dan sadar bahwa dengan memiliki perlindungan yang benar pada permata yang luhur akan membimbing kita pada terbebasnya penderitaan. Maka janganlah pernah melepaskan permata yang sudah ada di dalam nurani kita, yang sudah ada di dalam rumah kita. Slide terakhir saya akan bacakan untuk Dhammapadanya. Te tadise pujayato, nitbute akuto baye, na saka punang punyang sangkatung, ime tamapi kenaci. Seseorang yang memuja mereka yang telah mencapai ketenangan mutlak
dan tidak lagi takut atau gemetar terhadap apapun, sesungguhnya telah memperoleh manfaat atau jasa yang tidak dapat diukur oleh siapapun. Sadu, semoga kita dapat menghormati, memuja dengan benar terhadap permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha, agar kita mendapatkan manfaat atau jasa yang tidak dapat diukur oleh siapapun. Dhammapada Buddha Waggo bab 14 syair 196. Sadu, sadu, sadu. Semoga sharing pada hari ini bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddha Nuk Buddhaya. Bawena. Soti Hontu. Soti Seti Bhagavato. Salam Hotu. kebajikan. Ya, terima kasih Rama Ramani. Ya, atas closing statementnya, pemaparan materinya, suara yang merdu juga, terus kemudian juga kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman melalui sesi tanya jawab. Ya, semoga di lain kesempatan saya masih diberikan karma baik untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan Ramani Aduh, sehingga Sadu. sama-sama. pengetahuan saya semakin bertambah, semakin menjadi lebih baik lagi. Sehingga keyakinan saya terhadap tiga permata menjadi lebih kuat, tidak Sadu, tergoyahkan. Ya. Sadu. sadu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ramadan Ramani. Ya, kemudian setelah tadi kita berbuat kebajikan yang begitu banyak sekali pada malam hari ini, mulai tadi melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana, mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Dhammapada, kemudian mendengarkan pemaparan materi, kita sharing dalam sesi tanya jawab. Tibalah saatnya kita mengkondisikan jasa kebajikan tersebut kepada para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka semua berbahagia, turut bergembira atas kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Dan semoga para dewa pun juga turut memberitahukan jika mereka tidak tahu. Silakan, saya akan memimpin pembacaan Pati Dana. Handamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sancabhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca Mahyang mata pita dayo ditha meca pyadithawa anye majata verino satta titanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadan capapontu tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya, kembali kita akan melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kembali saya akan memimpin pembacaan nama Karapata.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada operator untuk menyampaikan beberapa informasi dari KBTI Keresidenan Besuki. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas beberapa informasi yang disampaikan dari KBTI Keresidenan Besuki. Nah, sekarang tiba saatlah kita di penghujung acara pada acara kita pada malam hari ini, Damasa Kaca Online. Season ke-6 episode ke-29 pada malam hari ini, Senin 9 Juni tahun 2025. Ya, saya secara pribadi dan juga beserta tim dari KBTI Keresidenan Besuki Damasa Kaca Online mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini dan juga kepada ibu bapak sekalian yang bergabung pada malam hari ini, baik yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ataupun bergabung melalui channel YouTube Dama Meta Jember dan juga channel YouTube Dama Televisi. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Ibu Bapak sekalian. Sampai jumpa di acara Damasa Kaca Online berikutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya.